Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribunas, jumpa lagi dengan saya Sulistia di program Tribun Lampung Religi. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz Asep Abdullah LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pondok Pesantren Darul Fatah. Iya, siap Ustadz. Ini Ustadz Asep ini selaku pengajar di Pondok Pesantren Darul Fatah. Di sini kita akan mengupas terkait tema apa itu pembayaran zakat mal di bulan Ramadan, seperti apa itu proses pembayarannya dan tata caranya. Kita akan berbincang dengan Ustadz Asep. Gimana nih Ustadz terkait tema kita ini mengenai zakat mal? Zakat mal. Jazakallah, terima kasih kepada Pak Sulis yang sudah hadir di Pondok Pesantren kami. Berkaitan dengan zakat mal, sebetulnya tidak dikaitkan secara khusus waktunya dengan bulan Ramadan, tetapi yang lebih umum dimanfaatkan momennya adalah dengan hadirnya atau datangnya bulan Ramadan, berlomba-lombalah kaum muslimin dalam fastabiqul khairat, sehingga banyak yang mengeluarkan zakat malnya itu di bulan Ramadan. Padahal tidak harus di bulan Ramadan ya? Tidak, karena zakat mal itu kaitannya dengan perputaran harta yang dimiliki oleh orang yang sudah wajib untuk mengeluarkannya selama setahun, dan itu pun menggunakan perhitungan Islam. Jadi kalau misal dia mulai menghitung hartanya di bulan Muharram, maka nanti dia mengeluarkan zakatnya di bulan Muharram tahun 1441 misal, jika dia mulai menghitungnya dari 1440. Dan zakat mal adalah sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan ya dari orang-orang yang memang sudah berkewajiban untuk mengeluarkannya. Sampai nisabnya gitu. Betul. Maka kenapa di dalam fikih yang kita pelajari dibatasi dengan kata nisab, yaitu batasan minimal bagi seseorang mulai berkewajiban untuk mengeluarkan harta atau untuk mengeluarkan zakatnya. Bisa dicontohkan kan? Bisa contoh begini. Hartanya emas. Betul. Dan standar nisab yang dipakai di dalam zakat mal ataupun di dalam zakat perniagaan itu adalah dengan menggunakan emas, gitu. Dan emas yang dipakai pun menggunakan emas 24 karat, emas murni, gitu. Beratnya itu 85 gram emas, gitu. Jadi selama setahun misal punya berat emas. Jadi kalau misal kita punya emas seberat 85 gram, asalkan tidak dipakai untuk perhiasan, dipakai untuk investasi, gitu. Beda ya dengan yang digunakan. Beda. Jadi seorang perempuan yang menggunakan emas tapi untuk dipakai perhiasan ini di luar bebas zakat, jadi tidak dizakati. Nah, yang dizakati itu adalah yang izdihar wayanmu, yaitu berkembang dan terus bertumbuh. Karena memang yang disebut dengan mal itu adalah harta yang terus bergerak dan berkembang. Maka harta yang tidak bergerak dan berkembang tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, gitu. Sehingga seorang pedagang dan orang-orang yang punya penghasilan itu masuk dalam kategori orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Dan kalau kita perhatikan aspek-aspek filosofis yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran sudah jelas kenapa ini menjadi sebuah kewajiban. Selain itu menjadi rukun Islam atau tiangnya kekuatan Islam. Maka yang kedua adalah firman Allah yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 103 juz yang ke-11. Ketika Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi kalimat tuzakkihim wa tutahhiruhum adalah dua aspek filosofis. Kenapa Allah mewajibkan kepada orang yang kaya, kepada orang yang sudah memiliki harta yang cukup dengan standar yang tadi sudah ditetapkan untuk dikeluarkan zakatnya. Prosentasenya tentu berbeda-beda, mulai dari 2,5%, lalu 5%, 10%, bahkan sampai 20%. Nah, itu peningkatan bisa terjadi karena apanya gitu kan? Ini bukan dari sisi peningkatannya, tapi dari jenis zakat, gitu, jenis harta yang akan dizakati. Secara umum misal kalau zakat perniagaan itu 2,5%. Tapi kalau untuk zakat pertanian, gitu, zakat pertanian ini persentase zakatnya antara 5 sampai 10. Kalau air yang digunakan oleh petani itu adalah bersumber dari langit, ya sawah tak ada hujan, misalnya dia tidak mengeluarkan biaya untuk pengairannya,
maka zakat yang dikeluarkannya jauh lebih besar, 10% gitu. Tapi kalau kemudian dia sudah mengeluarkan biaya banyak untuk pengurusan sawah, karena air juga dia harus nyedot dari kali, dari tempat yang jauh, dan dia harus mengeluarkan biaya sewa alatnya, maka nanti saat ketika panen dia hanya diwajibkan untuk mengeluarkan 5%. Itu pun jika sampai pada batasan ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau belum, ya memang dia belum wajib. Jika sampai pada yang Batasan minimal tadi itu, betul. Enggak, kalau zakat pertanian itu berbeda. Oh, itu gimana? Kalau untuk zakat pertanian adalah ketika seorang petani berhasil mengumpulkan padi, misalnya ini kita contohkan padi itu seberat misal 522 kg. Jadi kalau dia sudah dapat beras 522 kg, maka dia wajib mengeluarkan 5 atau 10%. Itu dalam 1 tahun? Dalam satu panenan. Oh, dalam satu panenan. Itu karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikan hak orang-orang yang berhak untuk menerimanya pada waktu panen, bukan pada perhitungan setahun gitu. Kalau yang perhitungan setahun itu adalah harta yang dikaitkan dengan perniagaan. Seperti seorang pedagang yang menjalankan perniagaan itu tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tapi sekali dalam setahun, itu pun harus dihitung cash flow-nya gitu ya. Keluar masuk uang itu perlu dicatat sehingga dia tahu betul perkembangan keuangannya dalam setahun itu naik apa turun gitu. Kalau memang belum wajib karena setelah dikumpulkan hartanya itu tidak sampai setara dengan 85 gram emas, mungkin ia hanya dianjurkan untuk infak gitu, tapi belum berkewajiban untuk zakat. Kalau ini Kak, bedanya dengan zakat penghasilan, bisa kita punya penghasilan. Itu yang disebut dengan zakat profesi ya. Kalau zakat penghasilan atau zakat profesi, kebanyakan ulama kontemporer sekarang, karena memang persoalan zakat penghasilan atau zakat profesi ini dikonversi atau dikiaskan itu sama dengan zakat pertanian gitu. Kenapa? Karena banyak ulama kontemporer itu mengatakan petani yang penghasilannya pas-pasan saja Allah wajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, zakat pertanian. Maka lebih berhak untuk kita katakan mereka yang punya penghasilan jauh lebih besar dan juga lebih kontinu, lebih tetap secara tetap. Kenapa mereka nggak diwajibkan gitu? Seperti seorang guru, baik yang pegawai negeri maupun swasta yang penghasilannya sudah cukup, terus kemudian guru atau kemudian seorang arsitek, iya. Jadi pegawai itu baik swasta maupun negeri ketika dia punya penghasilan tetap, silakan dihitung. Nah itu dikeluarkannya gimana tetap? Bisa di akhir tahun. Kalau Syekh Qardawi dalam buku Fikih Zakatnya beliau mengatakan bisa 2 skema yang bisa digambarkan untuk bisa dipakai. Apakah dia keluarkan setiap bulan atau dia keluarkan di akhir tahun gitu. Setiap bulan pun dia harus ngitung di akhir tahun, nanti misal dia keluarkan zakat saya dalam penghasilan setahun ini kurang lebih 1.200.000 zakat malnya nih, atau zakat profesinya. Maka 1.200.000 itu tinggal dibagi 12 gitu. Ringan jadi ya. Ringan per bulan. Kenapa? Karena analoginya adalah seperti petani tadi, begitu panen keluar zakat, itu panen keluar zakat. Ketika jumlah gajinya itu mencapai yang nilai emas itu tadi apa gimana kan? Iya. Jadi pegawai negeri ataupun swasta yang penghasilannya sudah setara dengan emas seberat 85 gram emas, maka dia wajib menghitung. Adapun masalah perhitungannya dengan menggunakan neto ataupun bruto, maka di sana ada khilaf di antara ulama. Tetapi Yusuf Qardawi dalam bukunya di Fikih Zakat beliau mengatakan lebih condong untuk perhitungan zakat itu menggunakan perhitungan bruto. Terima kasih kita bincang kita terkait zakat mal, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua. Bincang-bincang kita akan mungkin berlanjut di lain kesempatan dengan tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang kita di Tribun Lampung Religi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita di Tribun Lampung News Video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.